Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di hari Selasa ini kita telah memasuki pelajaran ke-6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menyimak video yang akan Berita berikan, Berita harapkan anak-anak mampu yang pertama menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang kedua anak-anak mampu menceritakan keteladanan dan kisah singkat Nabi Yusuf alaihi salam. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 kakak yang merupakan saudara-saudara dari ibu yang berbeda. Kisah Nabi Yusuf ini secara lengkap dapat dibaca pada Al-Quran Surat Yusuf ayat 1 sampai 101. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf pun terbangun. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub lalu berkata, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Dengan mimpi itu, Nabi Yakub mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nabi Yakub sangat dekat dengan Nabi Yusuf kecil setelah ibu kandungnya meninggal dunia saat Nabi Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu bagi 10 kakak-kakaknya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Nabi Yusuf juga lebih tampan. Akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuhnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Nabi Yakub pun berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala ketika kalian sedang lengah darinya." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nabi Yusuf pun pergi ke hutan bersama saudara-saudaranya tanpa Bunyamin. Setelah jauh, rencana membunuh Yusuf pun dimulai. Akan tetapi, salah satu kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Nabi Yusuf pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka lalu membuang Yusuf ke dalam sumur. Untuk menutupi perbuatannya, mereka pun melumuri pakaian Nabi Yusuf dengan darah palsu. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang dan berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar." Lalu mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu tersebut. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."
Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Mereka sangat senang karena dapat menjual anak kecil tersebut sebagai barang dagangan. Mereka pun bergegas pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Yusuf pun dijual. Ternyata pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yaitu Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik. Waktu terus berjalan, lambat laun Nabi Yusuf menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Allah pun memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Pesona ketampanan Nabi Yusuf membuat ibu tirinya yaitu Zulaikha tergoda. Lalu Zulaikha pun meminta hal yang tidak baik kepada Yusuf. Yusuf pun menolaknya. Akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf melakukan hal yang tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Nabi Yusuf akhirnya dipenjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf sempat berbincang dengan teman-teman satu selnya. Beliau sempat menafsirkan mimpinya. Beberapa tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara, hingga pada suatu hari, Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi tersebut. Seseorang yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf di penjara dan keluar terlebih dahulu melapor kepada raja bahwa dia mengetahui siapa yang dapat menjelaskan mimpi itu. Dia pun lalu meminta izin untuk menemuinya di penjara. Kemudian raja pun memperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja tersebut. Nabi Yusuf pun menjelaskan, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, raja pun mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan keuangan dan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi karena mereka mengira bahwa Nabi Yusuf sudah lama meninggal dunia. Pada saat itu, Nabi Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Kemudian Nabi Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun, karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf.
Para putra Nabi Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan pembicaraan tentang bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam berbicara kepada Bunyamin. "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nabi Yusuf pun kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan untuk pulang. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah rencana Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun kemudian kembali kepada ayahnya di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Bunyamin. Beliau pun berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf pun menyampaikan berita kebenaran kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf pun berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf, yaitu adik yang mereka pernah buang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf pun menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf pun kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf pun kembali ke rumah. Sebelum sampai di rumahnya, Nabi Yakub berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub. Penglihatannya dengan izin Allah pun telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Kemudian Nabi Yusuf langsung menaikkan ayahnya ke singgasana dan saudara-saudaranya pun bersujud kepada Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf pun diminta untuk tinggal di istana. Setelah anak-anak mendengarkan video tadi, Budita ingin bertanya, kira-kira keteladanan apa ya yang patut kita contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Ya, hebat. Yang pertama, sikap pemaaf, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf, yaitu memaafkan semua saudaranya meskipun telah mencelakai dirinya. Yang kedua, yaitu menolak apabila diajak kepada keburukan. Kegiatan selanjutnya yaitu silahkan anak-anak kerjakan soal yang Budita berikan. Cara mengerjakannya yaitu ditulis jawabannya saja di buku PAI dan jangan lupa tugas diupload di Google Classroom. Sebelum Budita akhiri,
Jadi, Bu Dita tidak bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.